Saya akan mengajak Anda melihat challenges. Hari ini adalah hari Minggu. Jadi kalau hari Minggu semua challenges akan aktif. Ada semuanya ada 7. Jadi sesuai dengan jumlah hari. Paling kiri ada Sharpshooter's Test. Ini untuk mendapatkan skill cubes. Kemudian Assassin's Guild. Ada dexterity items, rewards-nya. Kemudian Battle of the Strongest, ini khusus untuk para boss untuk mendapatkan arcane coins. Ini untuk meningkatkan power, tambahan dari rarity. Lalu healing power untuk mendapatkan magical items. Defender's Game untuk mendapatkan strength items. Lalu Sorcerer's Duel mendapatkan silver, dan Live by the Sword untuk mendapatkan experience potions dan healing kits. Ini untuk meningkatkan level. Kita akan mulai dari skill cubes. Skill cubes saya sudah sampai kepada tes 4, namun belum berhasil untuk mengalahkan heroes lawan yang ada di tes 5. Requirement-nya adalah player level 72, range damager. Meskipun hanya level 72, jadi ini adalah range damager. Yang paling kuat di sana ada ini adalah Tileana, namun saya belum punya. Tileana adalah dari Wild Elves. Ini agak susah didapatkan. Kemudian Orihime, ini saya juga masih belum punya. Lalu Seven Knives, jadi saya memang masih lemah sehingga belum mampu untuk mengalahkan challenge 7. Jadi kalau kita lihat pertempurannya, ini adalah range damager terbaik yang saya miliki saat ini. Rarity-nya baru 4, kecuali ini adalah Ambror level 5, namun semua equipment masih pada level 7. Oleh karena itu memang masih lemah. Mestinya equipment pada level 8, kemudian skillnya juga rata-rata masih pada level 7. Kita lihat di list heroes, range damager. Jadi kita lihat levelnya masih pada level 60-an. Kemudian rarity masih 4 kecuali Ambror. Dan kalau kita lihat di skillnya, ini sudah maksimal untuk Invernus, namun masih level 7. Sementara Ambror basicnya masih 6 skillnya. Kemudian Irma skillnya masih pada level 5, jadi memang belum maksimal, dan levelnya juga masih 70-an. Erekon Extrover skillnya masih pada level 5, dan kemudian Softy masih juga pada level 5. Jadi semuanya masih lemah. Saya masih harus tingkatkan lagi agar mampu mengalahkan di tes 5. Kita coba saja pertempurannya. Kita akan auto saja. Lawan pertama adalah Kobold, yang sebelah kiri ada 2 seni, kemudian sebelah kanan ada Jack. Pada babak pertama 3 hero saya sudah mati. Pada babak kedua ada Atiles, paling kiri adalah Silver Moon, kemudian kanan adalah Rock. Ini
sudah pasti akan kalah di sini. Terlalu lemah, ya kalah. Jadi itulah di sharpshooter's test masih kalah, sehingga saya akan memory spares. Oke, nanti coba saya tingkatkan dulu, tapi sepertinya memang belum saat sekarang ini saya bisa mengalahkannya. Jadi saya menggunakan memori saja untuk pertempuran sebelumnya. Lalu kita lihat Assassin Guild. Masuk ke Assassin Guild. Ini pada Assassin's Guild kelima, saya pun masih belum bisa mengalahkan heroes yang ada. Kenapa? Karena dua heroes saya, yaitu Arecon Shadow dan Gasar, masih sangat lemah. Sementara yang paling kiri ada masih belum saya perbaiki. Kita lihat musuhnya adalah, ya ini dari Demons, ada Blood Mage, kemudian ada, ini adalah Abyss Hound paling kanan, kemudian ada Eraser, bukan Eraser, mungkin Infernus atau Eraser. Jadi di challenge pertama kita masih bisa survive, namun pada challenge kedua menghadapi Infernus sulit untuk menang. Meskipun Swarm Killer sudah cukup baik levelnya, namun belum didukung dengan pemain yang lainnya. Jadi pada babak kedua kita kalah. Oke, jadi sementara ini saya akan menggunakan memory spheres untuk mendapatkan hadiah pada guild yang keempat. Ini adalah hadiahnya, ada silver dan beberapa item. Item ini tidak ada titik hijaunya, artinya saya tidak membutuhkan mereka semuanya, tapi mungkin nanti ketika ada heroes baru yang saya miliki. Nah, untuk Battle of the Strongest ini, bahkan di babak pertama pun saya sudah kalah karena saya hanya memiliki 2 boss dari sekian banyak boss yang ada. Jadi kalau saya bertempur, maka di babak pertama pun saya akan kalah. Lawannya adalah dari pasukan Kobold. Ada Grog di sana, kemudian ada Shni, ada Jack, dan ada Kobolok. Kalah, tidak satupun Kobold yang bisa saya lumpuhkan. Jadi hadiahnya apa? Rewardnya adalah sangat menarik sebenarnya. Ada Arcane dan ada Gold. Ini untuk meningkatkan kemampuan dari heroes. Jadi untuk Battle of the Strongest saya masih belum qualified. Kemudian Healing Power untuk mendapatkan magical items. Ini saya sudah dapat mengalahkan semua heroes di Healing Power 5. Jadi siapa saja musuhnya? Ini adalah pasukan yang saya miliki. Di Blood Priest masih lemah, namun bisa ditutupi oleh Karanah, Laki, Sard, dan Kobolok. Jadi kalau kita battle kan tidak menggunakan memory spheres, maka pertempurannya akan seperti ini. Kita akan melawan Infernus di babak pertama. Infernus ini dari faksi Demons.
Di babak kedua kita akan melawan Abyss Hound dan Infernus. Paling kiri ada 3 Abyss Hound. Ini semuanya adalah healer. Saya memiliki 3 healer kuat, yaitu Karanah, Shard, dan Lucky. Sementara Kobolok dan Blood Priest masih lemah. Ini babak ketiga, paling kiri adalah tank dari Arecon Guard. Kemudian ada 2, yang paling kanan Arecon X-Thrower. Kemudian iya, jadi semua heroes bisa selamat. Dan ini adalah hadiah yang saya dapatkan. Tidak ada titik hijau, sehingga ini juga menunjukkan bahwa tidak ada item yang saat ini saya butuhkan untuk meningkatkan equipment dari heroes. Jadi rewardnya seperti itu, ada emas dan beberapa equipment, dan required heroesnya adalah dari semua healer yang ada. Jadi ini player di paling tinggi yang dibutuhkan hanya player level 71. Namun skill dan semuanya harus kuat. Lalu berikutnya adalah Defender's Game. Defender's Game ini rewards-nya adalah item-item juga dan perak. Heroes-nya semua dari tank. Belum semuanya sempurna. Saya punya Grog yang masih 4, Rogar yang 4 dengan equipment hanya level 5, Arecon Guard juga meskipun sudah rarity 5 namun equipment masih 5. Jadi ini sebenarnya sangat dibantu dengan adanya Magnus yang equipmentnya sudah 9, rarity 6, dan level 80. Jadi pertempuran ini berkali-kali saya lakukan karena lemahnya pasukan ini, baru kemudian tidak satupun heroes mati. Ini kalau kita auto, ada kemungkinan kita akan kalah. Jadi pada pertemuan pertama mestinya Magnus bisa melumpuhkan 1 Shni, namun Shni masih utuh semuanya, sehingga hampir pasti bahwa 1 atau lebih hero akan mati di ujung pertempuran nanti. Jadi kita lihat Arecon Guard sudah merah, sudah hampir mati. Arecon Guard sebenarnya punya kemampuan untuk menyembuhkan diri sendiri, namun kemampuannya sangat terbatas. Nah, kita lihat sudah agak hijau. Di level kedua kita menghadapi Shard, Blood Priest, dan Infernus. Ini bukan lawan yang lemah, jadi mestinya adalah Shard sebagai healer dilumpuhkan terlebih dahulu, baru kemudian melumpuhkan Blood Priest yang juga healer, lalu melumpuhkan Infernus. Kita lihat Arecon Guard sudah hampir mati, demikian juga tank dari faksi Demon. Kan ya, Arecon Guard mati. Jadi kita bisa tidak sempurna kemenangannya. Kita lihat bintangnya hanya 2. Jadi itulah di Defender's Game yang itemnya banyak dibutuhkan untuk equipment pada level 4, 5 seperti itu. Kemudian challenges yang berikutnya adalah Sorcerer's Duel. Ini duel dari para caster untuk mendapatkan silver. Kita masuki di sini. Jadi requirednya adalah player level 75 dari para caster. Ini saya masih belum sempurna, baru bintang 2 karena masih ada caster yang memang lemah. Rewards-nya adalah kita lihat
paling tinggi 500.000 silver. Ini adalah caster yang saya miliki. Virar yang paling kuat, Mizuhiko masih lemah, demikian juga Velundar baru meskipun sudah level 5 namun equipment masih pada level 7. Belara masih lemah, rarity baru 4, demikian juga Soothsayer Sitima rarity-nya baru 4. Jadi memang masih belum kuat untuk bisa survive semuanya dalam pertempuran ini. Kita menghadapi Abyss Hound dan Infernus dari faksi Demons. Ini yang paling lemah adalah Soothsayer Sitima dan Mizuhiko serta Belara. Di tahap kedua kita menghadapi Kobolok, kemudian Torak, Soothsayer dan Mizuhiko sudah tewas. Yang terakhir kita menghadapi Rock, kemudian Trodar dan Atiles. Nah, di sini kita dikalahkan. Namun memang sebaiknya menggunakan manual agar kita bisa mengarahkan kita battle lagi. Karena 500.000 lumayan cukup tinggi untuk menambah level dari para pemain. Jadi kalau kita kalah jangan putus asa, coba lagi pada hero yang sama, karena ada kemungkinan pada level 2 kita menang. Nah, pada level ini Mizuhiko masih bertahan, sehingga ada 4 heroes yang bertahan pada level pada babak ketiga. Jadi ada kemungkinan kita akan menang. Mizuhiko tewas, Atiles masih kuat, iya. Rock sudah hampir tewas, ya. Kita menang dan mendapatkan hadiah 500.000 perak. Nah, masing-masing ini akan berjalan beberapa kali. Ini seperti Sorcerer's Duel, kita akan bisa mengulangi setelah 5 menit kemudian. Nah, yang lainnya ini sudah aktif karena masing-masing juga membutuhkan 5 menit untuk babak berikutnya sampai semuanya selesai. Jadi misalnya skill cubes kita masih punya 2 kali kesempatan lagi untuk mendapatkan rewards di sini. Masing-masing tantangan memiliki jumlah yang berbeda. Kalau tadi 2, ini ada masih punya kesempatan 4 lagi. Sementara Defender's Game masih dalam proses. Tapi rata-rata ini di sini 3 sampai 4 kali kesempatan untuk ini Life Password yang terakhir. Kita lihat ini sebenarnya juga tidak sempurna karena Sabertooth baru level 50, equipment 5, dan rarity baru 3. Demikian juga Aratar, rarity baru 3, equipment 5, dan levelnya 50. Namun berkat 3 yang lainnya kita bisa mendapatkan kemenangan yang sempurna. Namun belum tentu yang sekarang ini akan menang lagi. Paling kiri Hargrim tewas, healernya, kemudian Rogar, lalu di sini adalah Angrim. Ini adalah melee damager. Pada babak kedua ada Seven Knives. Ini kita lihat kita sudah tewas satu jagoan kita karena cukup kuat memang. Nah, kita menghadapi Rock, Karanah, dan Trodar. Harusnya tadi Karanah dulu yang dilumpuhkan. Iya.
Ya, kita menang, namun hanya menyisakan tanada. Itu adalah hadiahnya. Jadi rewards pada life password ini adalah healing kit yang dibutuhkan pada waktu di raids yang bisa menyembuhkan atau menghidupkan heroes yang mati. Lalu ada perak dan potion. Ini adalah golden potion, jadi yang dibutuhkan untuk menaikkan level. Demikian challenges, semuanya ada 7, yang masing-masing memberikan hadiah yang berbeda-beda. Baik, terima kasih telah menonton video ini.